Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali pada tanggal 18 September 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami masuk di hari yang dikhususkan Tuhan bagi kami untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hanya oleh karena pertolongan Roh Kuduslah kami boleh berada kembali dalam hadirat-Mu, bersatu teduh dan bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang adalah kekuatan kami, kehidupan kami. Firman yang menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus memenuhi kami semua, memenuhi tempat dimanapun kami boleh berada. Dan biarlah firman Tuhan terus dikumandangkan, didengarkan oleh sanak saudara kami, oleh sesama kami. Terlebih-lebih mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 27 ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Allah menolong mereka yang menolong dirinya. Sekali lagi, Allah menolong mereka yang menolong dirinya. Alkitab penuh dengan berbagai ungkapan yang menyatakan kerinduan Allah untuk menolong umatnya. Berkali-kali pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan adalah penolong dan penolong yang sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Namun pertolongan Tuhan hanya berlaku bagi mereka yang mau menolong dirinya. Jadi sekali lagi, pertolongan Tuhan hanya berlaku bagi mereka atau bagi kita yang mau menolong dirinya sendiri. Artinya, mereka yang memberi kesempatan pada Allah dan tidak mengerjakan hal-hal yang menghambat pertolongan Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan, memohon pertolongannya, janganlah kita bimbang, kita ragu, kemudian pergi mencari pertolongan yang lain. Cerita Yakub dan Esau dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 40 mungkin kisah yang cocok untuk menggambarkan pokok renungan di atas. Allah mau menolong mereka yang mau menolong dirinya. Yang pertama, Allah mau menolong mereka yang mau mengendalikan keinginan tubuhnya. Esau kehilangan kesulungan karena ia tidak dapat mengendalikan keinginan tubuhnya.
Kejadian 37 ayat 30. Hanya karena sepiring kacang merah, ia rela menjual hak kesulungannya. Simson kehilangan matanya dan ditertawakan orang Filistin dan dibunuh karena tidak dapat mengendalikan keinginan tubuhnya. Hakim 14 ayat 1 sampai 3, 16 ayat 1 dan 4. Orang-orang Samanu dimusnahkan dengan air bah karena tidak dapat mengendalikan keinginan tubuhnya. Kejadian 6 ayat 3. Jika Allah tidak sayang, tidak dapat mengendalikan, ulangi, jika Allah tidak sayang dengan orang-orang Samanu, maka ia juga tidak sayang kita jika kita tidak mengendalikan keinginan tubuh kita. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi jangan takut. Roh Kudus akan membantu kita mengendalikan keinginan tubuh kita. Makanya dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang kedua, Allah mau menolong mereka yang tidak menganggap remeh anugerah Tuhan. Orang yang menganggap remeh anugerah Tuhan adalah orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Karena tanpa kasih dan anugerah Tuhan, burung tidak berterbangan, lautan menjadi kering, dan sorga hanya menjadi cerita kosong. Esau menganggap remeh hak kesulungan yang merupakan anugerah Tuhan kepadanya. Kejadian 25, 33 dan 34. Allah tidak dapat menolong banyak orang karena mereka menganggap hal-hal yang fana lebih penting dari hal-hal yang kekal. Matius 16 ayat 26. Markus 8 ayat 36. Allah tidak dapat menolong mereka yang tidak menghargai. Maliaki 1 ayat 6. Dan menganggap remeh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ibrani 10 ayat 29. Anugerah Tuhan adalah harta yang mahal. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ya, jangan menganggap hal-hal yang fana lebih penting dari yang kekal. Jangan menganggap remeh atau tidak menghargai dan menganggap remeh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, karena dia mati untuk dunia, mati untuk kita, terlebih kita yang mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya dikatakan anugerah Tuhan adalah harta yang mahal. Yang ketiga, Allah mau menolong mereka yang tahu mengambil keputusan yang tepat. Esau mengambil keputusan yang salah karena ia berkata, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kejadian 25 ayat 32. Jika kita mengambil keputusan yang salah, itu berarti kita tidak menolong diri kita sendiri. Dalam Alkitab terdapat berbagai contoh mereka yang mengambil keputusan yang tepat. Misalnya Yosua dan seluruh keluarganya mengambil keputusan untuk menyembah Allah saja dan bukan yang lain. Yosua 24 ayat 15.
Itulah sebabnya, sekali lagi, itu sebabnya Allah menolong Yosua secara ajaib dan mempercayakan dia mengganti Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Contoh lain, Daud Raja Israel. Ia memilih jatuh ke tangan Allah daripada ke tangan manusia. 1 Tawarik 21 ayat 13. Setiap orang yang berpihak pada Allah ditolongnya secara ajaib. Ia menolong mereka yang mau menolong dirinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Allah mau menolong mereka yang tahu mengambil keputusan yang tepat. Di dalam banyak segi kehidupan, di dalam banyak segi atau pekerjaan, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Mau mengikuti cara-cara dunia dalam penyelesaian masalah atau mau mengikuti cara Tuhan. Ya. Mau cepat naik pangkat, mau mendapatkan jabatan, kemudian menjual harga diri, menjual iman, itu adalah keputusan kita masing-masing. Tetapi sekali lagi, ambillah keputusan yang tepat. Sekalipun itu pahit menurut orang lain, pahit menurut dunia, tetapi menurut Tuhan adalah baik, dan tentunya kerajaan surga menanti Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengambil keputusan yang tepat. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan tidak meremehkan anugerah Tuhan. Sebab itu akan berakibat fatal bagi setiap yang tidak mau taat kepada Tuhan. Banyak contoh baik dan juga buruk yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman. Baiklah kami mencontohi mereka yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengambil keputusan yang tepat. Baiklah kami seperti Yosua dan Daud. Mereka mengambil keputusan untuk tetap berada di pihak Tuhan atau menyembah Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lain, bukan kepada manusia atau bukan kepada apapun yang ada pada mereka. Terima kasih Bapa, tawaran dunia sangat menggiurkan. Tetapi lebih menggiurkan lagi kehidupan di surga bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang meneguhkan firman dalam hati pikiran seluruh hidup kami, untuk kami dapat lakukan di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan layakkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.